lewat jalur sedekah bisa. Tapi sedekah yang paling istimewa itu Pak, sedekah rahasia. Kalau rahasia itu kan ada 3. Rahasia karena kita tidak ketahui, rahasia karena 2 yang menerima dan yang memberi tidak tahu, rahasia karena tidak ditahu jumlahnya. Itu kan juga begitu. Ada juga sedekah rahasia itu memang karena kita tidak mau tahu, tapi itu berat. Begini, kalau sudah ada di antara kita yang melakukan, berarti saya kasih jempol. Sudah pernahkah kita bersedekah? Ketika ada orang meminta sedekah, kita kasih kunci tempat uang. Kalau pernah, saya kasih jempol Pak. Itu istimewa itu. Jadi kau kata melo sumbanga ya lengi kunci ngonro adita kadang ka kunci na petilo no malo koro. Kasih kunci tas kita, bilang ada uangku di dalam tas, di situ pergi mau ambil. Kita tidak mau tahu berapa dia ambil, dan kita tidak lihat berapa dia ambil. Yo pukapangi di mana-mana kena capuri ya man rasa kan seperti itu. Karena langsung itu dikali-kali itu kalau habis ini mati gini. Iya. Itu agak berat. Tapi itu istimewa Pak. Makanya ulama mengatakan 3 sedekah rahasia itu. Yang kedua, kita tidak tahu berapa kita sedekahkan. Jadi kalau lewat celengan, tutup mata saja, baru ambil 1-2 lembar masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Itu kan hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Ya, makanya salah satu kunci keberkahan itu ketika sholat kita berkeringat. Ya. Tapi biar sebenarnya ada AC jalan, itu bisa keringat. Jadi saya kasih tahu resepnya ya. Kita kalau di tasawuf itu salah, itu betul diajarkan betul. Makanya kalau orang sudah meru'yah, kemudian kasih air ke orang yang sudah diru'yah, kemudian dia kasih minum, saya mengatakan itu bertolak belakang dengan tasawuf. Makanya kalau orang sudah diru'yah jangan dikasih minum dulu, biarkan jinnya itu sampai terbakar. Nanti dingin berhenti panas baru minum. Itu tujuannya. Makanya ada beberapa sebenarnya dalam agama ini utamanya hikmah itu perlu kita tahu juga. Iya, fadilahnya besar Pak. Ya. Sama dengan orang yang masuk masjid kemudian keluar, itu ada doa khusus yang jarang kita pakai, tapi itu fadilahnya luar biasa. Saya kaget itu ketika ketemu dengan salah satu muridnya Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Kemudian dia kasih tahu bahwa saya pernah diwasiatkan itu sampai pundaknya itu ditahan sama Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale. Kemudian dikasih tahu, jangan kau lupa baca doa ini ketika keluar masjid. Kenapa? Karena di situ hadiahnya paling besar. Jangan sampai kau tidak dapat. Padahal doa keluar masjid itu hampir semua orang hafal, tapi kadang dia tidak pakai. Disitulah sebenarnya kita meminta rezeki yang lebih. Ya, itu. Jadi kita akan baca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu kuncinya. Tapi min fadlik itulah di situ kita meminta. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah di situ. Itu kan doa kosong, tidak ada isinya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu mengatakan itu kan doa sama dengan cek kosong, itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan tidak ada isinya. Kebaikan apanya dunia kau minta, kan belum diisi. Makanya minta makin di situ. Bagian tidak punya keturunan minta. Bagi yang mau punya mobil minta. Itu kan kosong, tidak ada isinya.
Makanya disebut sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Karena seluruh isinya dunia bisa kau kasih masuk. Cuma kenapa dikosongkan? Tidak diisi. Karena itu supaya kau mengisi sesuai apa yang kau inginkan. Kan gitu. Jadi cuma dikasih Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga minta makin di situ. Itu dibahas Guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika haulnya Andre Guruta di Sulban. Itu sempat dibahas beliau. Saya dapat doa ini dari Guruta Kiai Haji Tahir Usman. Itu karena dia yang minta langsung sama Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Itu sudah beberapa tahun yang lalu saya ketemu di Kolaka Utara. Sama-sama tugas Ramadan. Itu beliau sampaikan. Sehingga saya pakai. Dan itu betul berkahnya luar biasa, Pak. Banyak orang baca doa ini itu tidak singgah. Kalau saya dengar dia baca lanjut-lanjut saja, saya bilang dia tidak tahu itu. Makanya istilahnya Guru Tatu Mega tuh tahu mapala inak tapi dia ini sangi hakikin. Nah, itu. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga isi di situ. Kebaikan apanya dunia kita minta pakai. Wa fil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia ini minta supaya menjadi kebaikan di akhirat. Jangan sampai kau disiksa gara-gara itu. Wa qina azabannar. Minta kepada Allah apa yang kau minta supaya kau tidak disentuh api neraka. Kan gitu. Itu aja isi. Nah, itu kuncinya. Banyak yang hafal Pak, tapi banyak tidak tahu. Itu pesannya. Guruta Profesor Dr. Nasaruddin Umar Menteri Agama. Itu dia cuma bilang begini. Kenapa saya itu hampir dipastikan tidak pernah gagal? Itu karena doanya Guruta itu. Itu diajarkan. Jadi itu caranya dia minta ketika dia mengatakan kasih saya doa yang tidak pernah Pak Kiai ajarkan ke orang lain. Nah, dia kasih tahu, ya ambil muka kertas kau tulis. Itu yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan gitu. Tapi orang kalau dengar biasa, oh itu kan doa biasa. Padahal ini doa mesti diisi. Makanya ulama kita mengatakan itu cek kosong. Tidak ada visinya, makanya kau isi. Nah, apa yang kita minta di situ. Ya minta jabatan, ya minta di situ. Ya minta anak, ya minta istri di situ, minta harta di situ. Tapi singgah Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga baru minta. Di iliseri binasa Guruta aja mau palaba ilobang. Kan bilang saja kebaikan di dunia, kebaikan apa? Minta pakai. Kan gitu. Ini yang saya sampaikan. Ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pakai di situ di waktu-waktu mustajab, pakai langsung. Ketika bangun tiba-tiba bangun tengah malam, kita bangun, tidak ada membangunkan, seakan-akan kayak kita tidak pernah tidur. Tengah malam itu langsung bangun, mata itu malu, kenapa ini saya tiba-tiba bangun? Itu sebenarnya dibangunkan. Makanya di saat itu baca doa itu, tidak usah bangkit dari tempat tidur, baring aja, kemudian baca itu baru minta, karena di situ doa mustajabah. Nah itu, jadi ada waktu istimewa Bapak. Atau ketika keluar masjid kalau sudah sholat subuh, ada hembusan angin itu sejuk, kadang tembus ke tulang itu dingin terasa. Di saat itu berdoa, karena itu hawa dari surga itu. Itu yang istimewa juga itu Pak. Tapi tidak usah saya. Yang penting kalau sudah tahu sampai situ alhamdulillah, cukup itu dipakai. Ya di waktu-waktu, bahkan orang berhubungan suami istri ketika diberikan kenikmatan di situ dia bisa minta. Makanya biasa dia bilang bupati minta bupati di situ. Ya kau wija-wija pejabat milau itu milau. Ya kutosogi milau kutu milau di situ aja. Itu simpelnya aja di situ. Jadi tinggal kita yang nanti pahami dan amalkan. Saya kasih modalnya saja. Yang penting istilahnya kisi-kisinya saya sudah kasih, ya tinggal kita. Karena ada juga diajarkan doa tidak bisa ingat apa-apa. Ketika sudah berhubungan lalu lupa semua. Nah, itu jadi masalah. Itu. Kemudian itu jalur-jalur tadi Pak ya.
Makanya Bapak Ibu saya katakan, pilih mana kita, lewat jalur mana ki. Mau ki lewat jalur sedekah bisa. Tapi sedekah yang paling istimewa itu Pak, sedekah rahasia. Kalau rahasia itu kan ada 3. Rahasia karena kita tidak ketahui, rahasia karena 2 yang menerima dan yang memberi tidak tahu, rahasia karena tidak ditahu jumlahnya. Itu kan juga begitu. Ada juga sedekah rahasia itu memang karena kita tidak mau tahu, tapi itu berat. Begini, kalau sudah ada di antara kita yang melakukan, berarti saya kasih jempol. Sudah pernahkah kita bersedekah? Ketika ada orang meminta sedekah, kita kasih kunci tempat uang. Kalau pernah, saya kasih jempol Pak. Itu istimewa itu. Jadi kau nggak tahu melo sumbangan ya lengi kunci konro di kadang ka kunci na petilo no malo koro. Kasih kunci tas kita, bilang ada uangku di dalam tas, di situ pergi mau ambil. Kita tidak mau tahu berapa dia ambil, dan kita tidak lihat berapa dia ambil. Yo buka pangi di mana-mana kena capuri ya man rasa kan seperti itu. Karena langsung itu dikali-kali itu kalau habis ini mati gini. Iya. Itu agak berat. Tapi itu istimewa Pak. Makanya ulama mengatakan 3 sedekah rahasia itu. Yang kedua, kita tidak tahu berapa kita sedekahkan. Jadi kalau lewat celengan, tutup mata saja, baru ambil 1-2 lembar masukkan ke celengan. Jangan lihat uang berapa. Itu kan hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Oh itu istimewa itu. Kecuali kalau ditarik uang 100 didorong lagi masuk, oh itu jadi masalah. Kadang bolak-balik, tarik uang 100 kasih masuk lagi, cari yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, yang dijanjikan oleh Rasulullah tidak sampai kepada masyar. Jadi nanti di antara kita itu Pak, di antara jamaah kita, mudah-mudahan nanti di sini ada, itu tidak ke masyar, tidak sampai kepada masyar, baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Itu hadis. Rasulullah mengatakan ada di antara umatku itu tidak ditimbang amalnya dan tidak lewat di titian siratal mustaqim, karena baru berjalan menuju ke masyar itu Allah sudah suruh malaikat jemput. Bawa kembali itu, bawa langsung ke ila rafiqil a'la, ke tempat yang paling tinggi kau simpan. Jangan kau biarkan dia jalan ke masyar. Siapa itu kata Nabi? Orang yang sedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang sedekah itu tidak tahu siapa yang mensedekahinya. Wah itu paling bagus Pak. Jadi orang yang menyumbang tidak tahu siapa yang disumbang, yang disumbang tidak tahu juga siapa yang kasih. Nah, di sini kan di Pangkep banyak pondok tahfiz ya, ada pondok tahfizul Quran ya, ada. Gampang Pak, kan sekarang lebih enak, bisa ditransfer. Telepon saja pengelola pondoknya, Pak Kiai, apakah di situ ada anak yatim atau fakir miskin? Yang bilang ada. Penghafal Quran kada ya. Berapa pembayarannya 1 bulan? Kalau dia mengatakan 400.000 atau 500.000, kasih tahu. Saya mau tanggung 1 orang, tapi tidak usah kasih tahu saya namanya dan tidak usah kasih ketemu saya. Dan saya minta juga jangan dikasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Dan tidak usah kita datang ke pondok, tidak usah tahu siapa orangnya. Transfer saja setiap bulan. Jadi nanti anak itu ketika selesai di pondok, kita ketemu di jalan, kita tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Itulah makna hadis Nabi. Siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang itu tidak akan ke masyar, baru berjalan ke sana sudah dijemput. Tapi kalau anak yatim dikumpul baru dikasih amplop baru disorting, itu masih di blender itu Pak. Si lama prosesnya itu tidak langsung itu. Yang biasa dilakukan anggota dewan. Ya, tidak, bukan di sini, bukan di sana gitu. Ini. Ya. Jadi mesti ada sedekah rahasia ya.
Bapak bisa tempuh jalur itu. Biar tidak banyak. Cari aja, banyak kan pesantren. Ada di Pangkep, ada di Maros, ada di Baru. Tanya aja. Biar bukan pondok tahfiz. Biar pondok pesantren biasa. Telepon saja, apakah di situ ada anak yatim atau fakir miskin? Kalau ada, berapa pembayarannya? Sekian. Saya bisa tanggung sekian. Nggak usah kasih tahu namanya. Kasih saja nomor rekening Pak, nanti setiap bulan saya transferkan. Jadi anak itu tidak pernah tahu siapa yang membantunya. Dan orang yang tahu siapa yang dibantu itu kalau ketemu, itulah sudah lihat. Ya, ini saya dulu yang kasih sekolah. Nah, itu gitu kan? Biasa tuh makan ada yang tak DC tuh kedetannya iya. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang dibantu dan dia pun tidak pernah tahu, maka itu istimewa, Pak. Itulah orang yang tidak ditimbang amalnya kata Nabi. Karena baru mau ke masyar sudah dijemput. Nah, saya bilang mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa melakukan itu. Biar istri juga tidak tahu. Nggak usah dikasih tahu istri. Amalan kita itu mesti ada yang rahasia, Pak. Yang kedua, fungsinya apa? Kalau punya amalan seperti itu, punya kendala, punya masalah, nah semua orang sudah angkat tangan, tidak ada yang bisa bantu, duduk maki, tunduk sejenak, memohon kepada Allah. Baru ingat itu amal soleh. Kasih tahu, ya Rob, ada ini yang saya lakukan. Itu rahasia aku dengan dirimu. Tapi aku mohon karena aku punya masalah. Berikan berkah dari amalan ini sehingga saya bisa terlepas dari masalah ini. Itulah namanya bertawassul dengan amal soleh. Punya penyakit, dokter sudah angkat tangan, ada yang diurus tidak mau selesai-selesai, pakai itu. Saya sering pakai begitu, Pak. Ada beberapa kali itu ketinggalan pesawat, ada yang tidak dapat tiket sama sekali, ada yang tidak bawa paspor kemudian mau pindah keluar Indonesia itu kan tidak bisa, tapi ternyata bisa lolos hanya dengan bertawassul itu, Pak. Jadi saya itu kadang termenung, ini di dunia kita sudah bisa dapat. Jadi ada-ada saja. Tapi itu tadi caranya, mesti rahasia. Kalau diangkat karena Allah 100.000, tidak bisa dipakai itu. Itu kelihatan. Iya. Jadi usahakan kita punya amal rahasia yang hanya Allah yang tahu dengan kita, maka itu yang kita minta. Bukan pahalanya diminta, berkahnya. Saya kasih kunci-kunci amalan saja Pak ya. Tidak usah dalam hidup ini kan gitu. Yang penting kita dapat kuncinya, insya Allah. Kalau kita tidak dapat kuncinya berat itu. Kalau kita sudah dapat kuncinya, makanya orang bertasawuf dulu itu begitu. Hanya dikasih tahu kunci-kuncinya. Jadi ceramah dulu itu orang tua kita diajar itu dikasih tahu saja. Sikir ini begini, sikir ini begini, gunanya dipakai begini. Itu aja. Jadi tidak usah bilang ini, nanti kita pakai sendiri. Makanya saya sering mengatakan karena amalia itu, ilmu itu ketika kita tahu. Tapi nanti didapat berkahnya ketika diamalkan. Yang sekarang ini sudah mulai bergeser. Orang minta berkah tapi foto-foto. Itu bukan berkah itu, Pak. Saya bilang, Ustaz, mereka jolo, mapoto nih. Dia mereka itu kok mapoto. Iya. Ini kadang stres ini juga ibu-ibu minta berkah baru foto. Berkah itu adalah amalan. Ya. Makanya kalau mau diangkat derajatnya itu ilmu. Tapi kalau mau mendapatkan berkah maka itu wirid. Pasti wirid. Makanya disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Jadi kalau mau diangkat derajatnya al-ilmu. Tapi kalau mau dikasih barakah maka wirid. Kita harus punya wirid, Pak. Biar sedikit. Biar surah Al-Ikhlas saja 10 kali setiap pagi. Itu sudah jadi wirid. Nabi mengatakan siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi istiqamah, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Segampang itu Pak rumah di surga itu. Surah Al-Ikhlas. Itu aja. Dirutinkan. Kalau tidak bisa, ya setiap malam Jumat baca salawat 100 kali supaya kita bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Itu aja. Karena Nabi janjikan. Dalam hadis itu disebutkan
orang yang bersalawat itu ada malaikat yang menjemput, kemudian diantar kepada Rasulullah. Tapi ada satu malam itu tidak dijemput oleh malaikat. Itu malam Jumat. Siapa yang bersalawat kepada Nabi di malam Jumat, Rasulullah langsung mendengarkan salawat itu dan dia langsung menjawabnya ketika disalami. Itu kalau malam Jumat. Tapi selain malam Jumat ada malaikat yang mengantar. Itu sampai ke kuburannya Rasulullah. Ada yang menunggu, ada yang mengantar. Ada yang dilapor ke Allah, yang kemudian dibalas 10 kali lipat. Yang diantar ke Rasulullah itu menjadi syafaat. Tapi kalau malam Jumat itu tidak diantar, kata Nabi. Aku langsung mendengarkan salawat umat. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu dipastikan, Pak. Masa tidak bisa kita bersalawat 100 kali? Makunru to ngangi kode tulero. Apalagi wani jumami bawang. Itu. Iya. Paling betul-betul kita kelewatan betul ini kalau tidak bisa salawat 100 kali di malam Jumat. Nah, tidak ada di salawat standar nasabut Rasulullah. Tidak ada dia mengatakan mesti salawat Jibril. Tidak. Biar salawat Jibril dibaca. Sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Masa kita tidak bisa baca 100? Nah, kalau salawat Jibril dibaca itu, Pak, 11 menit itu sudah 1000. 11 menit itu 1000. Salawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu 11 menit itu sudah 1000. Cuma kuncinya, masa kita tidak bisa? Saya mengatakan kelewatan betul itu. Tapi kalau juga masih tidak bisa, tapi ini agak berat sebenarnya daripada sholawat. Ketika orang azan, kita diam, jangan berbicara dunia, kemudian jawab azan, kemudian baca sholawat sesudah azan dan baca doa sesudah azan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qamati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajata aliyatar rafi wa basu maqama mahmudan alladhi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca doa ini dan dia menjawab azan dan membaca doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Kan begini, Pak, kita masuk surga itu kan cuma 2 jalur. Cuma 2 jalur kan? Satu jalur rahmat, satu jalur syafaat. Kan 2 aja. Jalur lain tidak ada. Jalur rahmat satu-satunya Allah, hak prerogatif. Makanya jangan pernah protes. Kalau ada orang masuk surga, itu urusan Allah. Kalau jalur rahmat, urusan Allah itu. Ada wanita WTS yang pasti bukan umatnya Rasulullah itu. Masih umatnya Nabi terdahulu. Itu wanita WTS hanya memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu masuk surga. Karena hak prerogatifnya Allah. Itu jalur rahmat namanya. Jangan kau urusi campuri, Allah yang mau kasih masuk hambanya, kan gitu. Tapi yang kita butuhkan kan 2, jalur rahmat dan jalur syafaat. Syafaat terbagi, bukan satu syafaat ya. Yang pertama syafaatnya Rasulullah, yang kedua syafaat Al-Quran, yang ketiga syafaat ulama. Makanya saya kenapa masuk NU, Pak? Saya insya Allah NU hatta yaumil qiyamah. Pokoknya saya NU walaupun bukan pengurus tidak masalah. Kenapa saya masuk NU? Karena saya lihat yang di DDI kan ada guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalle. Yang dari Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Dahlan. Jelaskan jalurnya. Yang Asadiyah ada guru Tasa'ada. Jadi mesti kita punya jalur ulama, jalur wali, mesti ada. Masa kita tidak punya jalurnya? Itu pentingnya organisasi. Yang Muhammadiyah ini ya Kiai Ahmad Dahlan. Yang NU ya Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena wali itu ulama bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat. Kenapa guru-guru ulama kita kayak guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalle itu mesti kita tawassul ke dia. Paling tidak kalau tidak pernah mendatangi ketika dia hidup, datangi kuburannya. Kita doakan. Masa dia tidak tunjuk kita? Ini muridku ini. Kan gitu. Nah, orang mati itu, Pak, justru hidup. Karena di alam kubur itu tembus penglihatannya. Makanya Nabi itu kalau datang ke kuburan dia salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Umar kan bilang, nah dengarkah ya Rasulullah? Kan Umar
akalnya tinggi sekali tuh. Dalam beragama itu menggunakan logika. Dia pikir, masa orang mati disalami? Kan gitu. Apa kata Rasulullah? Hei Umar, lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Dan dia menjawabnya, cuma kau tidak mendengarkan karena dia menjawab dengan ruhnya, bukan dengan jasad. Apa kata Rasulullah? Pendengaran orang meninggal itu 40 langkah kau tinggalkan masjid, itu masih didengar. 40 langkah kau tinggalkan tempat pemakamannya, itu masih dengarkan bunyi sandal. Coba. Adakah orang dipangkep ini, Pak, sudah 40 langkah tamunya pergi, dia sudah mesti dengar bunyi sandal? Itu mustahil. Coba. Tapi orang meninggal itu 40 langkah kau tinggalkan tempat pemakaman, itu jenazah masih dengar itu. Saking kuatnya pendengarannya. Makanya kalau mau tahu pendengaran yang paling kuat itu pendengarannya orang meninggal. Cuma jangan tunggu untuk dibalas salamnya. Kalau orang meninggal bilang Waalaikumsalam, pasti lari orang itu. Gitu kan gitu. Iya. Tapi dari situlah kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati, karena hampir sama. Hampir sama. Orang mati itu disiksa di alam kubur, walaupun jasadnya sebenarnya sudah tidak ada, tapi tetap bisa merasakan. Persis sama orang hidup ketika mimpi dipukuli, mimpi dikejar anjing gila, itu merasa sakit tapi tidak ada yang menyentuh badannya. Itu sama itu, Pak. Jadi kalau orang tidak percaya azab kubur, suruh teliti itu mimpi. Makanya Nabi pakai an-naumu akhul maut. Itu. Saya pernah ketemu orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Dia bilang, apa yang hancur, apa yang disiksa? Tidak ada azab kubur itu, nanti di hari kemudian. Saya kasih tahu, ada hadis satu, kau harus bantai ini kalau kau tidak. Ini kata Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Kalau kau mau lihat orang mati, coba periksa orang hidup. Orang hidup itu kalau bermimpi dia bisa melihat padahal matanya tertutup. Mata apa dipakai melihat orang mimpi itu ketika dia bermimpi? Padahal matanya kan tertutup. Itu idhofi. Itu juga yang dipakai orang meninggal sehingga pandangannya tembus ke dunia. Makanya alam kubur itu dindingnya disebut barsah. Barsah itu tirai, sehingga dia bisa tembus ke dalam dan bisa tembus keluar. Makanya Nabi melarang kita menyebut kejelekan orang yang sudah meninggal, karena itu dia dengar. Ini Pak, ini lebih tajam pendengarannya itu. Cuma kita tidak dengarkan dia menjawab. Jadi itu luar biasanya agama, Pak. Cuma kadang-kadang kita selalu melihat yang nampak ini, sehingga tertipu, tidak mau percaya dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Agama ini banyak hal yang, tapi bagi ulama kita itu bukan rahasia karena dibukakan. Kemudian saya lanjut ini. Jadi kita punya jalur masing-masing nanti ya. Makanya saya bilang jalur rahmat, jalur syafaat, ada Rasulullah, ada ulama, ada Al-Quran, ada juga anak perempuan. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu syafaat. Makanya kalau bikin anak ya perempuan dulu lah. Ya. Kalau bisa 2 anak perempuan atau 3. Dan itu ahli ibadah. Kalau dia, yang penting dia rajin sholat, alhamdulillah kita dapat syafaat dari situ. Kalau anak laki-laki tidak. Cuma ada syafaat pahala, tapi syafaat dia belum. Kemudian anak yang meninggal tapi belum balik. Siapa yang 3 atau 2 tapi belum balik kemudian meninggal, ibu masuk surga. Bukan bapaknya ya. Kalau tadi anak
ibu dan bapaknya tidak disentuh api neraka. Akan disentuh, diperlihatkan pun tidak. Makanya Nabi berdoa itu supaya banyak keturunan umatnya itu perempuan, supaya ibu bapaknya diselamatkan. Dan ternyata memang betul Pak, sekarang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Ada yang mengatakan 1:7, wallahu alam. Tapi jangan takut. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali 1:40, di riwayat dalam kata 1:50. Wallahu alam mana yang paling kuat. Kalau ada ahli hadis di sini ya. Jadi kiamat tidak akan terjadi kalau tidak perbandingan 1:50. Ada yang mengatakan 1:40 perempuan. Jadi 1 laki-laki 40 perempuan. Perbandingannya penduduk dunia baru bisa kiamat. Makanya yang paling harus dijaga itu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Bayangkan kalau 40 godaannya. Itu di akhir zaman itu beratnya. Makanya jaga suami tak baik-baik, Bu. Iya. Makin lama itu semakin berat ujian. Tapi tidak usah khawatir. Mau kiamat ini sudah dekat, sudah ini, jangan. Tidak usah khawatir. Saya dapat hadis itu sahih. Yakin betul saya dengan sahih, karena ini 4 jalur periwayatan. Rasulullah pernah mengatakan tidak akan terjadi kiamat akan dekat ketika 2 binatang sudah tidak ada. Pertama kambing, yang kedua sapi dengan unta. Ketika 2 binatang ini sudah tidak ada, maka kiamat hitung hari. Masih ada kambing toh? Oh ya aman itu Pak. Tidak usah khawatir. Selama masih ada kambing. Saya dulu ketika ngaji hadis ini, saya tidak berpikir, oh masa kambing sama ini. Kalau Allah kamu mau turunkan kiamat. Nanti di penjelasannya di Syarah Imam Nawawi, di Syarah Imamul Ghazali. Apa? Bahwa coba perhatikan Pak. Ini juga baru saya sadari akhir-akhir ini. Coba perhatikan, orang sembelih kambing setiap ada anak lahir, pasti kita sembelih kambing. Kalau laki-laki ya 2, perempuan 1. Bukan hanya itu, syukuran sembelih kambing, acara ini sembelih kambing. Tapi kenapa kambing ini tidak habis-habis? Padahal lahirnya, kalau lahir hari ini 1 tahun ditunggu baru bisa disembelih. Nah hampir setiap hari orang lahir. Kenapa tidak habis-habis kambingnya? Coba periksa kucing Pak. Berapa anaknya 1 kali lahir? Kadang 5, kadang 7. Tidak pernah disembelih. Kenapa tidak banyak-banyak? Mestinya kucing itu banyak. Karena dia tidak dimakan. Tidak ada yang sembelih. Padahal kalau melahirkan kadang 7, kadang 5 anaknya. Dan tidak lama, tidak sampai 1 tahun besar itu. Palingan 4 bulan itu sudah besar. Tapi kenapa tidak banyak-banyak kucing? Kambing yang orang lahir disembelih, padahal 1 tahun ditunggu baru bisa disembelih. Itu pun kalau lahiran palingan 2. Tapi kenapa tidak habis-habis? Itu ada rahasia di situ. Makanya ketika binatang ini hilang, siap-siap. Nah. Itu kuncinya Pak. Tapi jangan, makanya saya bilang jangan takut dulu. Kalau ada yang teriak-teriak bilang kiamat sudah dekat apa? Itu masih jauh, masih ada kambing di situ. Itu saya itu kalau masih telepon itu penjual kambing langganan saya, Pak, banyak kambing lah, banyak Ustaz, saya masih aman itu. Itu kan saya yakin betul itu. Kenapa? Apa alasannya? Kalau Imamul Ghazali mengatakan begini, ketika dua binatang ini sudah tidak ada, berarti Allah sudah tidak menginginkan hambanya bertambah di dunia. Karena tidak mungkin syariat diperintahkan tanpa disiapkan jalur ke syariat itu. Setiap bayi yang lahir disunnahkan di akikah. Itu menggunakan kambing ataupun domba. Kalau anak lahir tidak ada kambing dan dombanya, berarti Allah memang sudah tidak menginginkan manusia bertambah. Itu kuncinya Pak. Makanya jangan khawatir.
Gitu. Selama masih ada kambing di kampung, tak usah kalau ada yang teriak mau kiamat, nah itu bisnis saja itu. Itu tidak usah dianukan. Kemudian ini jalur-jalur tadi syafaat. Kalau kita, kenapa sebenarnya ibadah itu Pak terbagi dua? Kenapa ibadah itu terbagi dua? Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Semua kan terbagi, ada semua turunannya. Haji ke umrah, kan gitu. Sholat wajib ke sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Ada syahadat yang wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa semua ada turunannya? Itu karena hadiah. Makanya kita harus tahu ini Pak. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat itu cuma Rasulullah. Karena dia dikasih otoritas ibadah. Yang lain itu kan tidak ada otoritasnya. Lari kembali ke Allah semua. Perintah Nabi Musa ya perintah Allah, bukan perintah Musa. Kalau Allah perintahkan, Musa sampaikan. Tapi untuk Rasulullah itu terbagi dua. Ada perintah Allah yang nanti disebut ibadah wajib, nanti ada permintaannya Rasulullah, itu disebut ibadah sunnah. Makanya ibadah wajib itu tidak disebut pahalanya. Jadi jangan bersedih kalau tidak disebut pahalanya ya. Sholat duhur tidak ada disebut pahalanya. Sholat asar tidak disebut pahalanya. Sholat isya tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat sunat. Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur tidak disentuh api neraka. Itu kan gitu. 4 rakaat sebelum asar itu sama dengan ibadah umrah. Kalau sholat asar itu tidak disebut. Karena rahmat itu tidak hitung-hitung pahala. Tapi syafaat itu hitung pahala. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu bersamaku di dalam surga perbanyak sujudmu. Itu pasti bukan sholat fardu. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah. Itu pasti sholat sunat. Sholat sunnah wudhu ki, sholat sunnah taubat ki, sholat sunnah hajat ki, sholat sunnah mutlak ki. Kalau mau bersama Rasulullah dalam surga, itu jalur syafaat. Jadi tidak ada memang Nabi yang punya otoritas ibadah kecuali Rasulullah. Maka Nabi bisa memberi syafaat. Makanya Bapak Ibu kalau mau dapat syafaat atau pertolongan Nabi, sholat sunat. Jadi sholat duhur itu jalur rahmat. Kalau kau tidak bisa masuk ke situ, nanti sholat sunatnya duhur kau bisa dapat syafaatnya Nabi. Makanya jangan tinggalkan sholat sunat Pak. Itu pesan saya. Mulai di tahun Muharram, bulan Muharram ini, di tahun baru, pokoknya kerjakan semua sholat sunat semampu kita. Sholat duha kerjakan, sholat tahajud kerjakan, sholat pokoknya semua kerjakan. Karena itu jalur syafaat. Kalau sholat wajib itu jalur rahmat. Jadi haknya prerogatifnya Allah pada jalur rahmat. Makanya puasa wajib itu puasa Ramadan tidak disebut pahalanya. Tapi puasa sunnah itu disebut pahalanya. Karena itu jalur syafaat, satu jalur rahmat. Itu kuncinya Pak. Makanya jangan khawatir. Saya bilang tadi kalau kita tidak bisa tembus jalur rahmat, kita pakai jalur syafaat. Terakhir, kalau ibadah 4 jangan tinggalkan. Ini sudah kesimpulan. 4 ibadah Pak jangan tinggalkan. Kalau tidak bisa kita kerjakan yang lain, ini yang 4 jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar. Jangan tinggalkan. Cuma kalau umurnya masih muda, 15-an sampai 30 tahun, istighfarnya dikasih banyak. Istighfarnya dikasih banyak kalau umur masih muda. Salawatnya dikurangi. Misalnya kalau istighfarnya 1000 cukup 500 salawatnya. Kalau umur masih muda. Karena salawat itu untuk berkah. Sedangkan istighfar itu membuka pintu rezeki sekaligus pengampunan. Makanya orang yang masih muda supaya semua pintu-pintu rezekinya dibuka. Makanya kalau masih muda perbanyak istighfarnya. Itu wasiat guru kami. Makanya saya sampaikan. Jangan berimbang. Kalau mau berimbang tidak masalah, tapi paling bagusnya banyak istighfar kalau umur muda, salawatnya dikurangi. Tapi kalau umurnya tua 40-50 ke atas, perbanyak salawat, kurangi istighfar. Kenapa? Karena salawat itu isinya berkah. Supaya hartamu diberkahi, anak-anakmu diberkahi, keluargamu diberkahi, perbanyak salawat.
Yang kedua, supaya umurmu berkah dan dimudahkan menghadapi sakratul maut. Makanya umur 50 ke atas perbanyak nih sholawat tak. Biar istighfar kurang. Karena di dalam sholawat itu ada istighfar. Istighfarnya malaikat. Malaikat yang memintakan ampun kita di hadapan Allah. Itu kuncinya. Jadi kalau masih umur muda ya istighfarnya banyak. Tapi kalau sudah agak tua ya salawatnya diperbanyak supaya hidupnya barakah. Kalau muda itu kenapa istighfarnya banyak? Supaya dibukakan pintu-pintu rezekinya. Semua pintu rezeki dibukakan, dimudahkan semua urusannya. Kemudian ini yang dua ya, istighfar dengan sholawat. Jaga betul ini. Yang ketiga, sedekah. Mesti kita itu punya manfaat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Itu kunci orang bertakwa itu. Jadi orang yang bersedekah di waktu dia luang, lapang, dan juga di waktu sempit. Kalau orang banyak uangnya dan bersedekah, itu biasa. Tapi ketika orang mau kehabisan uang, dia pun susah tapi dia sedekah, itu yang luar biasa. Makanya dia alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kuncinya cuma satu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Jadi kita ini hidup harus memberi manfaat. Makanya doa itu Pak begini, ya Allah panjangkan umurku, jadikan aku senantiasa memberi manfaat kepada sesama dan matikan aku dalam keadaan syahid. Itu 3 doa jangan ditinggalkan. Ya, jadi minta itu panjang umur, kemudian memberi manfaat dan meninggal dalam keadaan syahid. Itu aja diminta. Tapi kalau mau mati syahid Pak, kunci tasawuf Bugis. Kalau kita di Bugis bertasawuf itu orang Bugis, ada kuncinya itu kalau mati syahid. Sambungi sholat tak terus. Jadi sujud terakhir kayak tadi, sholat isya sujud terakhir niatkan memang untuk sholat subuh. Niatkan memang. Jadi sujud terakhir sholat subuh nanti niatkan memang untuk sholat duhur. Kayak saya tadi, saya dari Palembang, saya sholat duhur di Palembang, itu saya sudah niatkan memang bahwa nanti saya akan sholat maghrib di Pangkep, dan betul. Jadi kalau saya seandainya tadi pesawat itu jatuh dan saya meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya malaikatnya apa, dia dari mana dan mau kemana. Dia bilang dia dari sholat duhur di Palembang, dia mau pergi ke Pangkep sholat maghrib. Maka Allah mengatakan dia meninggalkan sholat menuju ke sholat, maka dia mati syahid. Itu yang dipakai ulama dulu, makanya dia bilang sempejat tepat tuh. Bapak Ibu kalau mau melakukan perjalanan pakai itu. Kadang kita kalau mau jalan yang kita bilang di mana kita nanti singgah makan. Itu kan yang banyak. Mestinya misalnya kalau kita mau ke Kalimantan, kita sholat subuh di sini. Niatkan memang insya Allah nanti saya mau berangkat ke Kalimantan, insya Allah nanti saya sholat duhur di sana. Saya itu kalau dari Sidrap Pak, dari Sidrap saya tahu, oh nanti saya berangkat jam 9. Berarti saya sholat duhur itu sekitaran Maros Pangkep. Saya sudah niatkan itu. Kalau saya sholat subuh insya Allah nanti saya akan sholat duhur di Pangkep. Kenapa? Ketika Nabi Isra Mi'raj, apa yang disebut? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Nabi itu dari Masjidil Haram ke Madinah, baru ke Bukit Tursina, baru ke Baitul Lahmi, baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma 2 disebut? Awal dan akhirnya saja. Itu mengajarkan ke kita. Kalau kau mau melakukan perjalanan, kau belok ke mana saja. Yang penting kau ujungnya adalah sholat. Itu kuncinya. Makanya setiap perjalanan itu mesti bertumpu di sini saya nanti sholat. Di sini saya nanti sholat. Jadi kalau kecelakaan di jalan, itu Allah cuma tanya malaikatnya, dia dari mana? Oh dari sini sholat. Mau ke mana? Rencana dia mau sholat di sana. Berarti dia dari masjid ke masjid. Itulah hakikat yang disebut dengan apa? Itu urusannya makan saja itu. Tidak apa-apa kita singgah makan, tidak apa-apa kita singgah rekreasi, yang penting tumpuan kita akhirnya.
Makanya ulama mengatakan kau pergi pasar, kau pergi sawah, kau pergi kebun, kau pergi kantor, kalau meninggal tetap meninggal menuju ke sholat. Nah, itu artinya. Dan ini kuncinya. Setiap satu langkah kita angkat itu diampuni dosa dan diangkat derajat. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Langkahnya orang menuju ke sholat itu selalu dihitung. Makanya kalau assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ditutup sholat isya tidak disambung ke sholat subuh, tidur berapa jam? Matiin romatik. Napas tidak ada ibadahnya, langkah tidak ada ibadahnya, kecuali kita bersikir. Itu mian masuk orang Bugis, namo matin roka, namo de nasikiri watakaleku, namo de nasikiri timuku, tatatu mancaji sikiri matero, nasabak pura memen ni upasi sumpu betul. Itu maksudnya. Kalau ini nak pakai orang Pak, insya Allah maka di guru tamati santangi kok. Itulah hakikat. Dalam 1 tahun ini pakai itu Pak. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Kalau tidak ada cara mampu bisa kita ambil dari pertama sampai terakhir. Ini saja yang terakhir kita ambil. Itu sampai tepat itu. Kalau itu kita ambil insya Allah. Kalau masih tidak bisa, diwudu saja. Diwudu. Ya kalau kita membasuh tangan, berdoa memang. Jadikan tanganku ini adalah tangan yang selamat ya Rob. Hapuskan dosanya. Kalau mengusap kepala, minta supaya diberikan nur. Kemudian, jadilah orang yang berwudu dan tidak akan dihisap. Ada orang tidak dihisap itu disebutkan dalam kitab. Ada 12. Tapi saya kasih tahu satu. Siapa yang sudah berwudu, kemudian membaca surah Al-Qadr 3 kali, maka dia tidak akan dihisap. Itu rahasianya sebenarnya wudu itu kalau orang bisa pakai itu. Makanya kita baca itu inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali kalau sudah berwudu. Itu tidak akan dihisap itu. Keistimewaannya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.